Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita punya topik yang, menarik banget nih. Kita bakal kupas tuntas satu berita dari Science News. Bayangin deh, kita bisa mengukur rotasi bumi. Oke, itu udah biasa ya. Tapi ini caranya baru banget, pakai fisika kuantum. Ada eksperimen pertama di dunia yang berhasil nih. Nah, tujuan kita di sini, kita pengen banget ngerti detailnya. Gimana sih para ilmuwan ini melakukannya? Dan lebih penting lagi, kenapa ini dianggap signifikan gitu, terutama buat mecahin misteri fisika. Anda pernah kepikiran nggak gimana partikel super kecil gitu bisa ngerasa putaran planet kita? Agak aneh ya kedengarannya. Oke, mari kita bedah ya. Sumber kita bilang ini pakai partikel cahaya, foton. Foton yang terjerat secara kuantum. Konsep ini kunci banget nih. Tapi apa sih maksudnya terjerat itu? Gimana tuh? Iya, ini memang intinya ya, keterjeratan kuantum itu. Kayak ada ikatan gitu, ikatan tak kasat mata lah istilahnya, antara dua foton atau lebih. Jadi, apa yang terjadi di satu foton, itu boom, langsung ngaruh ke pasangannya. Seketika. Nggak peduli mereka jauh banget. Wow, seketika ya? Nggak peduli jarak? Iya, nggak peduli jarak. Nah, di eksperimen ini, pasangan foton yang terjerat ini dikirim ke alat, namanya interferometer kuantum. Gampangnya gini, itu kayak jalur serat optik, panjang banget, melingkar gitu, foton bisa lewat searah jarum jam, atau ya kebalikannya. Oke, jadi ada foton pasangan yang nyambung secara aneh tadi, terus dilewatin jalur melingkar. Terus artikelnya juga nyebut superposisi. Gimana ini nyambungnya? Dan gimana caranya putaran bumi bisa ngaruh ke partikel sekecil itu di dalam alat? Nah, disinilah keunikan kuantumnya main. Kan mereka terjerat tuh, jadi cenderung milih jalur yang sama. Tapi uniknya, mereka nggak milih satu arah aja. Nggak, malah masuk ke kondisi Superposisi. iya, artinya mereka secara bersamaan lewat kedua jalur, searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Sekaligus. Lewat dua-duanya barengan. Agak gimana ya, susah dibayangin. Memang, itu kan dunia kuantum, beda sama logika kita sehari-hari. Nah, soal putaran bumi. Gini, karena bumi kan muter, ya, dan alatnya ini ada di bumi, ikut muter juga. Ini bikin efek halus. Coba bayangin, Anda lari di treadmill yang lagi gerak. Rasanya beda kan? Kalau lari searah sama gerakan treadmill atau berlawanan. Oh iya, kebayang. Nah, mirip gitu. Buat foton ini, jalur yang searah sama rotasi bumi, jadi ya sedikit lebih panjang lah, dibanding jalur yang arahnya berlawanan. Sedikit lebih panjang? Emang cukup ya? Beda sekecil itu buat dideteksi? Kayaknya mustahil nggak sih? Justru itu intinya. Walaupun bedanya super kecil, itu cukup bikin dua versi foton yang dalam superposisi tadi jadi agak nggak sinkron pas ketemu lagi di ujung. Nggak sinkron? Maksudnya gimana? Timingnya sedikit geser gitu. Nah, ketidakselarasan ini menghasilkan pola khas yang bisa diukur. Namanya pola interferensi kuantum. Dari analisis pola inilah, tim ilmuwan itu berhasil ngitung kecepatan rotasi bumi, dan hasilnya cocok banget sama angka yang udah kita tahu selama ini. Wah, luar biasa. Beneran. Jadi metode kuantum yang kayaknya aneh bin ajaib ini ternyata bisa mengukur sesuatu yang gede banget kayak putaran bumi dan akurat pula. Ini bukan sekedar, cara baru yang keren aja kan? Pasti ada makna lebih dalamnya. Oh jelas, jauh dari sekedar trik baru. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini langkah penting banget. Eksperimen ini tuh intinya kayak pembuktian konsep. Semacam prototipe lah, kayak kata Hao Chunyu dari tim penelitinya. Prototipe ya? Iya, tujuannya bukan cuma ngukur rotasi bumi aja, tapi lebih jauh buat buka jalan ke eksperimen di masa depan. Eksperimen yang lebih sensitif lagi. Gunanya buat nyelidikin salah satu pertanyaan paling dasar di fisika. Gimana sih fisika kuantum dunia yang super kecil itu nyambungnya sama gravitasi? Yang dijelasin teori relativitas Einstein itu kan skala besar. Ah, iya masalah klasik itu ya. Menyatukan kuantum dan relativitas umum. Betul. Menjembatani keduanya ini tantangan gede banget di fisika modern. Oke. Jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Ini nunjukin, ya ampun kuat banget ya kalau kita bisa manfaatin sifat-sifat kuantum ini, kita bisa bikin alat ukur yang sensitifnya nggak kebayang. Mungkin nanti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan fundamental soal alam semesta kita. Ini kayak jendela ke masa depan teknologi pengukuran presisi, gitu ya? Tepat sekali.
Dan ini juga bikin kita mikir lebih jauh lagi kan? Ada satu pemikiran penutup yang menarik nih. Kalau foton terjerat aja bisa ngerasa putaran bumi, efek gravitasi halus apa lagi ya yang mungkin bisa kita deteksi kalau kita tingkatkan lagi skala dan sensitivitas alat ini? Menarik. Mungkinkah kita ini udah diambang kemampuan buat mulai nguji teori gravitasi kita di wilayah baru, wilayah yang belum pernah kita sentuh sebelumnya? Bisa jadi ini nantang pemahaman kita sekarang loh. Wah, pertanyaan yang bikin penasaran banget itu. Oke, sekian dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini. Seru banget ngupas soal pengukuran kuantum rotasi bumi ini.